Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu bapak guru hebat, setiap harinya tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan. Namun di saat yang sama, harus mengatur cara bagaimana agar saat ia membantu murid tersebut, kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Disinilah diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ingat, guru bukanlah malaikat yang bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana penerapannya di kelas? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Serta, adakah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Bersama saya Wahidin, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 2.1 adalah sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan murid dalam satu kelas. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat dan bermakna bagi setiap murid, dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan murid dalam hal kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu sejauh mana tingkat pemahaman dan keterampilan murid pada materi tertentu. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua adalah minat. Minat berkaitan dengan bidang atau topik yang menarik perhatian murid. Minat adalah salah satu faktor motivasi murid untuk mengikuti pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid atau dengan mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Ketiga adalah profil belajar, yaitu cara terbaik bagi murid untuk belajar yang dapat mencakup kecepatan belajar, lingkungan belajar, budaya belajar, dan gaya belajar. Apakah visual, yaitu belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengar, atau kinestetik, belajar sambil melakukan. Kebutuhan murid tersebut dapat diidentifikasi melalui mengamati perilaku murid, melakukan identifikasi awal melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, melakukan komunikasi dengan guru yang mengajar murid sebelumnya, membaca dan menganalisis raport murid di kelas sebelumnya, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan beberapa langkah persiapan untuk memastikan bahwa strategi yang akan diterapkan dapat memenuhi kebutuhan murid. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: pertama, mengenali murid. Guru perlu mengumpulkan informasi tentang murid untuk memahami perbedaan individu dalam hal kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Beberapa cara untuk melakukannya melalui penilaian awal, observasi, atau dengan wawancara secara langsung. Yang kedua, merencanakan pembelajaran. Dengan informasi yang diperoleh dari tahap pengenalan murid, guru dapat merencanakan strategi pembelajaran yang efektif melalui menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai oleh murid. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, menyiapkan bahan dan sumber belajar seperti buku, artikel, video, dan alat bantu pembelajaran lainnya yang sesuai dengan berbagai kebutuhan murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Selanjutnya, mengembangkan penilaian. Penilaian harus mencerminkan keragaman dalam cara murid menunjukkan pemahaman mereka. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang positif dan kuat dengan murid melalui komunikasi terbuka dan mengajak murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan mengimplementasikan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Strategi pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten melibatkan penyediaan materi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, konten berkaitan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Guru dapat menyediakan teks bacaan dengan berbagai tingkat kesulitan. Misalnya, untuk beberapa murid membaca artikel yang lebih sederhana tentang peristiwa tertentu, sementara murid yang lain membaca buku teks yang lebih mendalam. Selanjutnya, pilihan sumber belajar. Murid dapat memilih untuk belajar melalui video, buku, artikel, atau infografis tentang topik yang sama. Berikutnya, konten juga dapat disesuaikan dengan minat belajar murid. Strategi kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses melibatkan variasi dalam cara siswa mempelajari materi pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Misalnya dalam pelajaran ekonomi tentang macam-macam alat pembayaran, siswa dapat memilih untuk belajar melalui permainan peran, kerja kelompok, atau latihan soal individu. Berikutnya pendekatan belajar yang berbeda. Siswa dapat bekerja dalam kelompok kecil, belajar secara mandiri dengan lembar kerja, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Siswa dapat menggunakan alat teknologi seperti simulasi komputer atau aplikasi edukasi untuk mempelajari konsep tertentu. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk melibatkan variasi dalam cara siswa menunjukkan hasil pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Misalnya, murid dapat memilih untuk menyelesaikan proyek dengan cara menulis esai, membuat presentasi, poster, infografis, atau dalam bentuk video, atau menghasilkan karya seni untuk menunjukkan pemahaman mereka. Selain itu, murid dapat menghasilkan karya kreatif seperti cerita pendek, lagu atau drama, menulis puisi, membuat komik, atau merekam drama pendek tentang pembelajaran yang telah disampaikan. Pembelajaran berdiferensiasi membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ada beberapa poin mengapa pembelajaran berdiferensiasi membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertama, setiap murid memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar atau gaya belajar yang berbeda. Dengan memperhatikan perbedaan ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid menemukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar. Kedua, ketika murid merasa bahwa pelajaran relevan dengan minat dan kebutuhan mereka lebih cenderung terlibat sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Motivasi intrinsik ini penting karena murid akan secara sadar untuk meningkatkan hasil belajarnya. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada murid yang membutuhkan. Hal ini penting karena mereka akan merasa diperhatikan untuk bisa berjalan bersama dengan murid yang memiliki kemampuan lebih sehingga keberhasilan kelas dapat dicapai secara bersama-sama. Keempat, dengan membiarkan murid memilih cara belajar mereka dan bagaimana mereka menunjukkan pemahaman, pembelajaran berdiferensiasi membantu murid mengembangkan kemandirian. Mereka belajar untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan bagaimana mengatasi tantangan. Keberhasilan dalam tugas-tugas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka meningkatkan rasa percaya diri sehingga dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Ini tidak hanya membantu murid mencapai hasil belajar yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan rasa percaya diri mereka. Akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menghasilkan peningkatan performa akademik secara keseluruhan dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih memuaskan bagi murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses menuntun, guru harus menyesuaikan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak memberdayakan murid untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka mendorong murid untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka, menetapkan tujuan pembelajaran, dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid.
Keterkaitan modul 2.1 dengan 1.3, pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk memahami kebutuhan, minat, dan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Ini sejalan dengan visi guru penggerak yang berfokus pada pendidikan yang berpusat pada murid. Guru dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan profil belajar murid, memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan 1.4, pembelajaran berdiferensiasi mendukung budaya positif dengan cara menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung keterlibatan aktif, memfasilitasi pengembangan potensi murid, dan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Budaya positif dalam konteks pendidikan merujuk pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan pengembangan potensi maksimal setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi menghargai dan merespon perbedaan individu dalam hal kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Ini membantu menciptakan budaya positif di mana setiap murid merasa dihargai dan diakui untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.